Kemudian ada penurunan kualitas produk. Lalu yang keempat, ada resiko keselamatan kerja. Nah, jadi ada beberapa hal ini ya. Downtime itu di dalam dunia industri itu jika mesin mengalami mal atau kendala ketika produksi, itu biasanya akan mengganggu proses produksi. Jadi, untuk mengurangi resiko tersebut digunakan preventive maintenance yang didukung dengan reliability analysis. Jadi, ini mendukung preventive maintenance. Seperti kata dasarnya di sini ada preventif yang berarti pencegahan. Jadi, ini digunakan untuk menyelesaikan 4 masalah yang ada di bawah. Questionnya apa? Apa question yang ingin diselesaikan? Main question yang ingin diselesaikan adalah seberapa besar kemungkinan mesin masih berfungsi dengan baik setelah beroperasi selama waktu tertentu. Jadi probabilitas Y sama dengan baik ya. Misalnya baik dengan syarat apa? T1, T sampai dengan T2. Yaitu Y ini adalah mesin berfungsi dengan baik satu dengan syarat setelah berfungsi antara T1 sampai dengan T2 atau berfungsi T seperti itu. Jadi sama halnya dengan manusia ya di analisis survival. Peluang manusia itu bertahan hidup selama mengidap TBC atau mengidap penyakit lainnya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan preventive maintenance. Selanjutnya, eh, teman-teman perlu mengetahui basic konsep terkait reliability atau keandalan. Jadi, konsep dasar reliability. Reliability ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah keandalan, handal ya. Definisinya reliability itu adalah keandalan. Dan reliability sendiri itu mempunyai definisi probabilitas suatu komponen atau sistem dapat menjalankan fungsi yang diharapkan tanpa kegagalan. Dapat menjalankan fungsi yang diharapkan tanpa kegagalan selama periode waktu tertentu pada kondisi operasi tertentu. Nah, seperti ini. Secara matematis, eh, dia bisa dituliskan fungsinya RT. Jadi dia fungsi reliability itu terhadap waktu ya. Sama dengan P, T lebih dari T kecil. Dengan RT adalah reliability, kemudian T sama dengan waktu kegagalan, dan T kecil sama dengan waktu operasi. Saya berikan contoh. Misalkan eh, 100 pompa baru dipasang. Nah, pertanyaannya, setelah 1000 jam misalnya, ternyata 90 pompa masih berfungsi.
dengan baik, maka RT berapa? Nah, berarti di sini kita punya T waktu beroperasi adalah 1000 jam kan? Berarti kita tinggal implementasikan rumusnya di mana RT sama dengan PT lebih dari T kecil yang dinotasikan adalah jumlah ya. N N yang baik, NB dibagi dengan N besar, jumlah yang masih berfungsi. Berarti ini artinya adalah kalau kita kasus ini maka RT sama dengan 90 per 100. Yang berarti reliability untuk 1000 jam adalah 0,9 atau 90%. Dan interpretasinya adalah reliability pompa selama atau lebih dari 1000 jam adalah 90%. Atau lebih sederhananya adalah peluang pompa yang bertahan atau peluang pompa bertahan hingga 1000 jam adalah 90%. Ya. P pompa bertahan sampai dengan 1000 jam adalah 90%. Kemudian jenis-jenis maintenance. Jadi ini dasar konsep dasar reliability. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kemudian kita lanjut ke jenis maintenance, ya. Jenis maintenance. Yang pertama ada korektif, ya. Korektif maintenance. Perbaikan dilakukan setelah mesin rusak. Ini korektif. Kelebihannya apa? Dia tidak memerlukan jadwal, tetapi kekurangannya downtime tinggi, biaya perbaikan besar. Kemudian yang kedua ada preventive maintenance. Perawatan dilakukan sebelum terjadi kerusakan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kegagalan dan memperpanjang umur aset. Kemudian yang terakhir ada predictive maintenance. Nah, sains data itu harusnya bisa berperan pada dua hal ini, yaitu preventif, pencegahan, dan prediktif, mengetahui kapan rusak akan terjadi. Seperti itu. Jadi, fokus dari mata kuliah ini di arah preventif dan juga prediktif maintenance. Di dalam analisis reliability atau reliability eh, mesin ya. Jadi ada istilah-istilah yang harus dipahami. Yang pertama ada istilah failure ya, yaitu kondisi ketika mesin tidak dapat berfungsi. Kemudian ada failure time, waktu hingga terjadinya kerusakan. Misal saya punya garis bentang waktu seperti ini adalah T0, kemudian rusak di sini. Nah, ini FT, misal saya simbolkan FT, failure time. Kemudian dari sini ke sini sudah
berjalan 2000 jam. Maka 2000 jam ini adalah failure time, waktu hingga terjadinya kerusakan. Dan jika kita ingin punya sebuah datanya, jika saya tabelkan, misal ini adalah kolom scene, ini kolom jam kerusakan, atau jam terjadinya kerusakan. Misal mesin A terjadi kerusakan setelah 1200 jam. Mesin B terjadi kerusakan setelah 1500 jam. Mesin C terjadi kerusakan setelah 1800 jam. Data ini disebut time to failure atau dinotasikan TTF. Setiap time to failure dia mempunyai mean time to failure. Dinotasikan dengan MTTF dengan rumus sigma TTFI sama dengan 1 sampai N per N. Jadi kalau dari contoh itu, mean time to failure-nya adalah 1200 ditambah 1500 ditambah 1800 dibagi 3 sama dengan 1500 jam. Mean time to failure-nya mesin ABC adalah 1500 jam. Kemudian setelah mean time to failure, ada istilah mean time between failure. Atau disingkat dengan MTBF. Jadi MTBF ini hanya dimiliki untuk mesin yang repairable atau yang dapat diperbaiki. Definisi daripada MTBF adalah rata-rata interval kerusakan. Rumusnya MTBF sama dengan total waktu operasi dibagi dengan jumlah kegagalan. Contohnya, mesin beroperasi 1000 jam, mengalami kerusakan 5 kali. 5 kali kerusakan. Maka MTBF-nya sama dengan 2000 jam. Sorry, ini 10.000 jam. 2000 jam dari mana? Dari 10.000 dibagi 5. Artinya waktu antar kerusakan atau rata-rata interval kerusakan adalah 2000 jam, setiap 2000 jam. Sehingga kita bisa melakukan maintenance sebelum 2000 jam, misal di 1850 atau di 1990. Jadi ini yang dimaksud dengan predictive dan preventive maintenance. Dengan menghitung MTBF, menghitung MTTF, kita bisa mengetahui, kita bisa melakukan preventive dan predictive maintenance. Kemudian, selain mean time to failure, mean time between failure, ada yang namanya hazard rate. Hazard rate dalam mesin ya, hazard rate atau laju kegagalan. Hazard rate ini mempunyai simbol HT yang mempunyai arti resiko mesin rusak pada waktu T tertentu.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, rumus daripada hazard rate adalah HT sama dengan FT dibagi dengan ST. Dengan HT adalah hazard rate, FT adalah PDF atau probability density function, dan ST adalah survival function. ST dirumuskan sama dengan 1 min FT. Dan FT adalah fungsi probabilitas. Atau dengan kata lain, HT sama dengan FT dibagi 1 min FT besar. Nanti saya tunjukkan contohnya. Kita lanjut dulu. Kemudian ada yang namanya bed up curve, ya. Bed up curve. Jadi jika digambarkan, ya, bentar-bentar ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi bed up curve ini adalah digunakan untuk mengetahui MTBF. Jadi ada burn in dan burn out, ya. Failure rate sumbu Y-nya ini adalah failure rate. Kemudian sumbu sumbu X-nya ini adalah time. Nah, bentuk bentuk curve-nya itu fungsinya seperti ini. Nah, seperti bed up ya. Jadi eh, ini adalah periode mesin pertama kali digunakan, 0 sampai dengan tak terhingga ya. Kemudian memasuki fase ini di sini, ini adalah T burn in atau TB. Kemudian sampai dengan sini, ini adalah T wear out atau dinotasikan TW. Nah, di dalam ini adalah useful period. Yang berarti mesin itu akan mempunyai periode dia akan jarang rusak, ya. Rumusnya adalah 1/MTBF. Untuk menentukan useful periodnya itu kita bisa menggunakan 1/MTBF. Kemudian untuk ke sini, ini sudah wear out. Nah, jadi dengan ini kita bisa tahu kapan kita harus menjual sebuah mesin, kapan kita harus mempertahankan sebuah mesin.
Atau istilahnya wear out itu mesin mulai aus ya atau sudah usianya. Nah, di dalam reliabilitas, analisis reliabilitas, model atau distribusi statistik atau fungsi distribusi yang paling sering digunakan itu adalah distribusi Weibull ya. Distribusi Weibull ini digunakan untuk analisis reliabilitas. Fungsinya adalah RT sama dengan eksponensial min T per gamma beta. Dengan beta adalah parameter shape yang mempunyai pola kegagalan, kemudian, sorry, gamma ya. Gamma ini adalah scale, parameter scale yang mempunyai karakteristik umur mesin. Nah, beta ini mempunyai interpretasi jika beta kurang dari satu, maka kerusakan akibat cacat produksi. Jika beta sama dengan satu, maka kegagalan mesinnya nanti random atau disebut dengan distribusi eksponensial. Jika beta lebih dari satu, disebut dengan wear out failure atau eh, beta kurang dari satu, ini kegagalan produksi industri. Jika beta sama dengan satu, random. Jika beta lebih dari satu, wear out failure. Nah, analisis Weibull ini bisa digunakan untuk menentukan jadwal preventif. Misal diketahui beta atau pola kegagalannya adalah 3 kali. Kemudian gamanya atau umur mesinnya sudah 5.000 jam misalnya. Maka untuk menentukan misal perusahaan ingin mengetahui dengan karakteristik mesin seperti ini, karakteristiknya, maka reliability 80% ya, itu T-nya berapa? Seperti itu. Atau baiknya preventive maintenance kan ini, sebaiknya dilakukan perawatan ketika T sudah berapa. Jadi yang kita ingin dapatkan adalah T-nya. Kita ketahui bahwa tadi RT adalah eksponensial T dibagi dengan gamma dipangkatkan beta. Berarti 0,8 sama dengan eksponensial min T dibagi gamma dipangkatkan 3 beta. Dengan pendekatan log 0,8 sama dengan, karena kalau eksponensial di log-kan itu turun ya, min T dibagi dengan 5.000 dipangkatkan 3. Dengan kalkulator didapatkan T sama dengan 3.037 jam. Interpretasinya apa? Maintenance dilakukan sebelum 3.037 jam untuk mempertahankan RT atau reliabilitas minimal 80%. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Tidak ada. Tidak, Pak. Ya, jadi sudah selesai untuk reliability analysis. Kita break sebentar ya, 10 menit. Jangan leave. Ya, kita nanti lanjut lagi. Kita praktek nanti. Sebentar ya.
preventive maintenance ini juga bisa dihubungkan dengan cost optimization. Masalah yang sering terjadi itu maintenance terlalu sering, biaya tinggi, ya. Jadi F maintenance terlalu sering atau frekuensi, ya, frekuensi maintenance sering, maka menghasilkan biaya tinggi, biaya meningkat. F frekuensi maintenance jarang, ini biaya maintenance, ya. Biaya kerusakan yang tinggi. Ini kalau dianalogikan paling mudah itu sering ganti oli boros, nggak pernah ganti oli rusak. Jadi harus ada titik optimalnya. Contoh, saya berikan contoh, masih sama, sebuah mesin memiliki karakteristik Weibull dengan mesin dengan karakteristik beta sama dengan 2,5, gamma 5.000 jam, masih karakteristik yang sama. Kemudian biaya preventif atau PM itu sama dengan 2 juta. Kemudian corrective maintenance akibat kerusakan atau CM itu 15 juta. Kita ingin menentukan interval PM terbaik. Yang pertama, kita harus hitung reliability dengan distribusi Weibull. Berarti fungsi reliability sama dengan eksponensial min T per gamma pangkat beta. Yang berarti di sini RT sama dengan eksponensial min T-nya dulu harus ditentukan. Berarti nanti kalau T-nya diketahui, T per, sorry, gamanya 5.000 dikali dipangkatkan beta. Ini RT kita. Hazard rate kita punya ini. Kemudian probabilitas gagal sebelum T itu disimbolkan dengan fungsi kumulatif. FT sama dengan 1 min RT. Berarti 1 dikurangi dengan ini, RT. Kita harus tahu ini dulu. Setelah itu, ada rumus baru. Rumus barunya adalah EC atau expected cost per siklus, ya. Rumusnya adalah CPM dikalikan dengan hazard rate ditambah CCM corrective maintenance dikalikan dengan 1 min. What is happening? My knee. My toe. Wait a moment, okay. Pee. Hmm? I don't want to bluey. This is bluey. Yeah. Okay. Blue. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Jadi ada expected cost yang dimana dia terdiri dari cost daripada preventif dikalikan dengan fungsi reliabilitas ditambah cost korektif dikalikan dengan 1 min reliabilitas atau probabilitas gagal. Jadi yang ingin kita harapkan adalah mencari apa? Ya, ini adalah T, ini adalah EC. Jadi yang kita akan mensimulasikan T dari 0 sampai dengan tak hingga untuk mendapatkan cost yang paling minimum. T-nya berapa? Jadi yang di sini kita perlu lakukan adalah simulasi.
T start Tapi good. from 0 until infinite. This is blue. Which one is blue? This is blue. No, it's not. It's just a joke. You want a real blue? Yes, we will be so many. You with chicken and family. This one. Okay, I'm still working. Nah, jadi kita mensimulasikan. Kita akan for misalkan 0 until T untuk menentukan nilai yang optimal ini. Sebentar. Nah, ini harus dilakukan. Misal kita mulai sejak awal, eh, kita gunakan T-nya berdasarkan 5.000 jam ini. Berarti seenggaknya T kita harusnya lebih dari 5.000 jam, kurang dari 5.000 jam. Agak berat sini, karena misal starting from 0 sampai 6.000 jam ya, dengan interval kelipatan 10 jaman atau 100 jaman, berarti kan 0, kemudian 100. Nah, 0 coba kita hitung 0 terlebih dahulu. Sorry, 100 saja. 0 kayaknya nggak mungkin. Kan baru beli. Kalau 100, kita inputkan 100 di sini. Berarti kita hitung R100 terlebih dahulu. R100. Kemudian kita hitung F100. Nah, R100 tadi, R rumusnya apa? RT rumusnya apa? Eksponensial min 100 per 5.000 dipangkatkan beta. Betanya berapa tadi ya? 2,5.
Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi kita harus hitung dulu ini. RT. Misal, untuk 100 didapatkan eksponensial 100 per 5.000 ini berapa berarti? Kita hitung pakai kalkulator ya. Eksponensial bisa ya. CC pakai Excel aja. Eksponensial berapa tadi? Min 100 dibagi 5.000 pangkat 2,5. Hmm, hmm, 0,99. Maka satu min FT-nya adalah 1 dikurangi 0,99 sama dengan ini adalah probabilitas kerusakan. Nah, karena masih 100 jam ya. Jadi probabilitas kerusakan dan hazard rate-nya masih bagus. Ini untuk R100. Nah, ini bisa kalian coba terus 200 dan seterusnya sampai mendapatkan titik yang paling optimal. Optimal itu apa? Yang paling murah. Kemudian ini nilai ini diinputasikan ke CPM ini. Berarti misal EC untuk T100. Berarti kita punya CPM tadi adalah 2 juta dikali 0,99 ditambah CCM 15 juta dikali dengan 0,001 sama dengan ini anggap aja 2 juta ditambah berapa ini 15.000 berarti 2.015.000 untuk T 100 jam. Jadi untuk jika melakukan perbaikan setiap 100 jam maka biayanya adalah 2.015.000. Itu bisa kalian optimasi dengan menggunakan perulangan seperti itu. Jadi tujuannya adalah T star. Ini sama dengan arc min cost rate. Jadi kita mencari argumen yang meminimumkan biaya maintenance. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita praktek Python ya.
Bentar, saya buka visual dulu. Misal datanya itu harus seperti ini. Jadi kalau reliability ini yang agak susah memang data collectingnya ya. Jadi misal kita punya data sama dengan pd.data frame. Jadi ini menjelaskan tentang time-nya. Time misal 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, kemudian 2500, 2700, 3000. Kalau kalian mau tanya angkat tangan ya. Soalnya saya mute soal. Kemudian 3500, lalu 3700. Ini data sintetis ya. 4200 kelipatan 200 dan 500. Sorry, 300. Kemudian 5000, 5200, 6000 dan 6500. Lalu ini ada tagging failure-nya. Ini ada tagging, ini apa sih? Failure-nya. Eh, bukan skor ya. Tagging failure. Jadi, misal 111, seperti ini.
Apa ini? Nah, datanya salah ini. Oh, karena head ya. Berarti kalau keseluruhan. Nah, datanya seperti ini. Dengan satu adalah berfungsi, kosong tidak berfungsi. Time, jam operasi. Jadi kita harus tahu time-nya. Dan ini juga bisa menjadi riset, optimasi waktu pencatatan misalnya. Jadi kalian tidak bisa mencatat setiap detik, setiap menit ya. Jika kalian kerja di industri ya. Kalau misalkan kalian analisis reliabilitas di industri, jadi misal kalian harus bisa menentukan kapan dicatat kondisinya. Misal ini per 1.200 awalnya, kemudian nambah 300, nambah 300, nambah 200, nambah 200. Jadi memang itu juga ada studinya, optimasi pencatatan kondisi mesin. Nah, yang pertama kita bisa melakukan Kaplan-Meier survival analysis ya. Atau kalau kita tunjukkan dulu ya, plotnya dari data tadi dengan histogram waktu, kemudian labelnya ini bukan frekuensi, ya. Ini lebih ke ya, hours. Lalu ini adalah distribution of failure time. Kita coba cek. Nah, jadi distribution failure time-nya seperti ini. Dia tinggi ketika 2.000 jam, 4.000 jam, dan relatif stabil. Jadi interpretasinya seperti itu. Ini untuk mengetahui distribusi time to failure. Oh, terbalik ya. Ini harusnya yang failure itu nol, satu aja ya. Saya balik, saya switch supaya lebih mudah. Jadi nol itu berfungsi, satu itu failure ya. Nah, jadi seperti ini. Sama aja sih. Hmm. Oh iya sama aja ya karena sama aja karena sebaran datanya sama. Jadi eh kalau dilihat dari sini, frekuensi yang sering muncul itu berapa jam? Adalah 2.000 sampai 4.000 ya. Medianya ada di 4.000 jam. Nah, ada di sini ya. Berarti benar ini. Mulai gagal itu ketika menginjak 4.500 jam atau lebih dari 4.200. Oleh karena itu dia tinggi di sini. Nah, dengan Kaplan-Meier seperti yang diajarkan di survival analysis, kita bisa menghitung ya KMF-nya dengan data dan failure-nya. Kemudian kita plotkan coba.
Nah, seperti ini. Jadi dia akan mengalami penurunan sampai dengan 6.000 jam. Yang awalnya tidak ada probabilitas kerusakan, kemudian dia terus turun, 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 sampai dengan 6.000 jam, dan kerusakannya semakin parah. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini mempunyai interpretasi bahwa probabilitas mesin hidup sampai dengan 4.000 jam adalah 100%. Kemudian 4.200 jam turun menjadi 85%. Dan seterusnya sampai dengan 5.000 jam atau di sini ya adalah 0,25%. Jika kita ingin mengetahui berapa probabilitas mesin hidup 3.000 jam misalnya. Kan di datanya nggak ada tuh 3.000 jam data kita. Oh, ada. Misal kita ingin mengetahui 10.000 jam ya, 10.000 jam. Nah, hasilnya adalah, loh, sorry itu 1.000 ya. Hasilnya adalah 0%. Jadi kalau misalkan 7.000, coba 7.000 sama juga 0% ya. Karena sudah lebih dari eh, 6.000 jam, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengekstrak median survival time. Yang didapatkan hasilnya adalah 5.200. Artinya, 50% pompa mengalami kerusakan sebelum 5.200 jam. Sorry, artinya 50% pompa, ya betul, betul. 50% pompa akan mengalami kerusakan setelah atau hampir sebelum 5.200 jam. Misal dengan data tadi kita menentukan preventive maintenance. Berarti misal perusahaan ingin reliability minimal 0,8 ya. Maka kita bisa dapatkan survival table sama dengan kmf.survival function. Nah, kemudian kita print. Nah, seperti ini. Dia akan mencoba seluruh kemungkinan sampai data yang ada. Lalu dari sini kita bisa mencari reliabilitas 80% itu sampai dengan angka berapa? Ya, jawabannya adalah 4.500. Sehingga preventive maintenance dapat dilakukan sekitar 4.500 jam. Ya, berdasarkan hasil ini, berdasarkan hasil KMF survival function, preventive maintenance dapat dilakukan sekitar 5.200 jam. Kemudian untuk maintenance scheduling atau penjadwalan ya. Jadi bisa juga eh, ini arahnya ke penjadwalan. Penjadwalan menggunakan distribusi Weibull. Menggunakan Weibull Fitter. Nah, WFIT Data Time Observed Failure, benar. Misal kita harus mencari tahu shape-nya dulu, Weibull shape
Weibull shape adalah WF dot row, betanya, kemudian gamanya, ini betanya, gamanya adalah WF dot lambda. Nah, gamanya kita punya 5681. Sehingga dari sini kita punya beta sama dengan 9,01, gamma sama dengan 0, sorry, 5631. Karena beta lebih dari satu, ya, beta lebih dari satu, nah ini, maka failure rate meningkat seiring waktu yang menunjukkan bahwa komponen mengalami keausan. Jadi data ini adalah, pengertiannya adalah ini. Kemudian, karena gamma, sorry, ini nggak penting. Jadi, eh, data ini, data yang kita punya ini adalah mesin mengalami keausan. Ini betul sekali ini. Karena komponennya, komponen kerusakannya atau rate, failure rate-nya itu meningkat seiring waktu. Sehingga mesin mengalami keausan. Maka terjadi wear out failure. Artinya kerusakan meningkat karena keausan. Nah, kita coba lakukan plot reliability function-nya ya. Survival function-nya, plt.title, Weibull survival, plt.x label operating hours, lalu y label reliability-nya, reliability, kemudian, nah, dia menurun drastis seperti ini. Jadi karakteristik mesin kita ini lebih dari 6.000 jam sudah pasti rusak ya, menurun. Kemudian kita juga bisa menghitung reliabilitas pada jam tertentu. Misal menghitung reliabilitas pada 4.000 jam. Maka tinggal WF dot survival function at times, inputkan T-nya 4.000 jam. Dikeluarkan hasil 0,95, yang berarti kemungkinan masih bertahan adalah 95%. Kalau kita ganti dia 6.500, 0,03. Seiring berjalannya T, maka 10.000 dia mendekati 0. Ini kalau dikurvakan bentuknya ya ini. Bentuknya ya ini. Weibull survival function itu bentuknya ini. Jadi kalau misalkan survival function at times diplotkan dari 0 sampai dengan tak hingga ya. Misal kita ya simulasikan survival function time sampai 8.000 jam misalnya. Jadi nah ini. Nah, nah, ini nah, seperti ini. Jadi dia tidak akan mengiris angka 0 karena apa? Karena probabilitas tidak bisa kurang dari 0. Dia pasti mendekati 0. Jadi kalau sudah melebihi 6.000, dia pasti secara tidak langsung sudah aus, sudah rusak. Seperti itu. Kemudian dengan distribusi Weibull kita bisa menentukan jadwal preventive maintenance secara matematis. Misal, eh, reliability di angka minimal 80%. Maka dengan menggunakan fungsi RT tadi ya, RT, sorry.
Berarti kan kita punya R, sebentar, RT sama dengan eksponensial negatif T per gamma pangkat beta. Nah, seperti ini. T pangkat. Nah, ini kan simbol tadi. Jadi kita mencari eh, reliability function. Kemudian dari reliability function kita bisa menentukan jadwal preventif maintenance secara matematis. Berarti beta sama dengan WF dot rho, kemudian gamma sama dengan WF dot lambda. Targetnya, target reliability adalah 0,8. Maka kita menghitung, saya out sejak kapan ya? Tes. Halo, Pak. Halo, suara saya masuk ya? Maaf, maaf. Tes, suara saya masuk? Masuk, Masuk, Pak. Bapak. Saya outnya sejak Eh, kapan? Barusan ya? Enggak lama. iya, barusan. Oh ya, mendal ya. Oke, berarti kita lanjutkan menghitung time to maintenance dengan rumus yang ini ya, eksponensial bla 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 ini. Bentar. Gamma dikali dengan NP log. Nah, ini rumusnya ini. Dari sini kita bisa menghasilkan 4.811 jam. Jadi interpretasi 4.811 ini adalah agar reliabilitas bertahan lebih dari 80%, mesin sebaiknya menjalani preventive maintenance setiap 4.800 jam operasi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke cost maintenance tadi, yang model biaya ya. Jadi kalau model biaya berarti saya harus tuliskan dulu di sini. Model biaya berarti rumusnya adalah expected cost-nya sama dengan C PM dikali dengan RT ditambah C CM dikali dengan 1 min RT. Nah, seperti ini.
Ini expected cost. Di mana CPM adalah biaya preventive maintenance, CCM adalah biaya corrective maintenance. Kasusnya tadi adalah kita punya CPM sama dengan 2 juta dengan CCM kita punya 15 juta. Maka dengan menggunakan rumus expected cost kita harus bisa mensimulasikan. Ya, misal kita membuat simulasi times sama dengan np.range 507.000 dengan langkah 100 kali kelipatannya. Results sama dengan list kosong, lalu for t in times, ini yang tadi ya, meneruskan yang tadi. Times R sama dengan np.eksponensial min, ini rumus Weibull-nya, gamma pangkat beta. Expected cost sama dengan CPM dikali R ya, ditambah CCM dikali 1 min R. Results.append kemudian kita hitung cost rate. Nah, oke. Cost rate ini sama dengan expected cost dibagi T besar. Berarti ini ada tambahan rumus tambahan di sini. Cost rate sama dengan EC dibagi dengan T. T adalah maintenance yang dilakukan setiap T jam. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita lanjutkan loopingnya. Hasilnya adalah results.append list ya, dalam list. T R expected cost dan juga cost rate. Kemudian kita buat data frame. Results df sama dengan id.data frame results dengan kolom names. Yang pertama ada interval, lalu reliability, lalu expected cost, yang terakhir cost rate. Nah, ini berjalan dari 5.000, oke, error. Salah ketik berarti. Nah, ini output df-nya kita. Nah, ini dia. Banyak ya, sampai dengan 64. Kita coba plotkan expected cost dengan intervalnya ya. Berarti plot, nah ini, cost rate dan interval. Untuk mengetahui, nah seperti ini. 4.000 cost rate-nya masih tinggi ya. Kebalik ya ini. X, ya, sumbu X-nya itu harusnya, oh ya benar, cost-nya. Oh, intervalnya benar. Nah, X benar. Nah, kayak gini. 4.000 jam, sorry, sumbu X-nya, oke. 0 jam itu cost-nya terlalu mahal. Ini cost-nya 2 juta lebih. Terus menurun
Nah, yang kita butuhkan di sini nih, berapa ini? Jadi kita cari yang paling minimal. Berarti optimum mal cost sama dengan df log yang paling minimal. Kemudian kita print. Kok error? Oke, print optimal cost. Nah, ini untuk yang cost rate itu didapatkan berapa itu? 6 juta ya. Ini dikali 100 berarti 6 ratusan ya. Sebentar, sebentar. Oh, kita cari expected cost-nya. Expected cost-nya 2.600.000 lah kalau kayaknya. Dengan interval waktu 3.700. Dan reliability masih berapa ini sih? Kok susah ya? Sebentar. Nah, ini dia. Optimal preventive maintenance-nya adalah 3.700 jam dengan cost rate 6.013 6.000 600.000 berapa ini? 613,28 per T per jam mungkin ya. Kita cari yang expected cost-nya belum kita ketahui ya. Print. Nah, dengan expected cost rate 2.269.000. Karena berarti apa ketemunya adalah di 3.700 jam karena paling optimal. Seperti itu. Itu kalau kita menggunakan 500 sampai 7.000 ya, dengan interval 100. Kalau kita kecilkan intervalnya 50 misalnya, misal 50, berarti nanti tambah banyak ya. Misal 50, berarti intervalnya adalah 50 dari 500 ya. Ini sudah 2 juta ya. 2 juta, ini 15 juta bukan? Ya, sudah ya. Oh, ini bukan case yang tadi ya. Ini saya